Sekarang kita akan mengulas prediksi starting line up timnas malam nanti menghadapi Arab Saudi. Saya nggak akan sendirian mengulasnya karena sudah ada Mas Kesit yang akan mengulas, akan mencoret-coret kira-kira prediksinya siapa yang masuk ke daftar susunan pemain sebelum kita masuk ke 4-3-3, 4-2-3-1 seperti itu ya. Jadi kita akan lihat ini. Baik, ini kita mulai dari kiper dulu deh Mas. Kan ada total 29 pemain dan nanti yang masuk daftar 23 betul ya Mas ya? 23 pemain. Nah kalau di bawah Mister, siapa Mas yang akan Iya coret? memang ada 3 penjaga gawang yang menurut saya akan masuk dalam DSP ya. Minus Reza Arya. Reza Arya ya berarti. Jadi ya pilihan pertama sih kalau menurut saya kalau Martin Paes betul-betul ready, betul-betul dia fully sudah fit, maka dia akan menjadi pilihan utama. Oke. Untuk berada di bawah Mister. Kalaupun tidak, nah, lapis keduanya saya lebih mempercayakan atau lebih memilih Nadeo. Ini rame nih antara kamu Nando apa kamu Nadeo gitu. Ada dua tim nih, tim ya? Nando, ada tim Nadeo. Jadi ya, tapi secara kualitas dua-duanya beda-beda tipis ya. Tapi kalau kita tipis. lihat dalam beberapa penampilan terakhir, kebetulan Nadeo memang tampil begitu baik ya. Timnya saat ini berada di peringkat ke atas Super League ya, Liga Indonesia. Hernando Ari terakhir saya lihat juga penampilannya agak sedikit seperti kurang greget gitu ya. Persebaya juga masih berada di peringkat ke-7 atau ke-8 gitu. Ya. Oke, next kita akan lihat berikutnya di sisi atau di lini belakang. Silahkan. Iya, kalau formasinya 4-3-3 ya, saya lebih memilih 4-3-3 karena formasi terakhir yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert pada saat FIFA Matchday menghadapi Libanon, dia sudah mencoba dengan formasi 4-3-3. Sebenarnya 4-3-3 ini bisa berkembang menjadi 4-3-1-2 ya, atau 4-2-3-1 begitu ya. Nah untuk di belakang di 2 center back ya, 2 center back ini udah pastilah. Berarti tetap pakai skema 4 back ya? 4 back. 4 back. Kemudian Kevin Dix. Kevin Dix, nih kokoh nih. Iya, ini 2 center back ini. Kemudian di sisi kalau Calvin Verdong main, nah ini gosipnya katanya nggak main nih Mas, katanya cedera leher. Dia ada di kiri. Misalnya Verdong nggak main, siapa pelapisnya? Namanya di sini nggak ada ya. Ada Dean James. Oh Dean James. Dean James di sini bisa. Silahkan. Dean James ya. Oke. Dean James. Oke. Ya. Kalau misalnya Calvin Verdong nggak ada, Dean James. Nah, di kiri itu saya lebih memilih di sini ada Yakob. Oke. Sayuri. Yakob Sayuri. Ya. Oke. Ini yang 4. Inilah yang 4 ya. 1, 2, 3, 4. Karena Yakob Sayuri ini bisa naik turun cepat gitu ya. Penampilannya juga sangat luar biasa bersama Maluku United. Oke, next slide. Kita lihat. Nah, ini di tengah. Nah, di tengah ini saya lebih memilih Oke, silakan. Tom Hay mungkin akan menjadi alternatif pertama. Kemudian Joe Pelopesi, Ricky Kambuaya. Oke, berarti nanti dia ini semacam 3 AMF ya kalau Ricky ya? Iya. Berarti di belakang striker ya? Attacking midfielder, kemudian Joe Pelopesi sebagai breaker ya, sebagai gelandang bertahan. Nanti jadi kita punya 2 antara Ricky Kambuaya dan Tom Hay yang akan menjembatani permainan di barisan tengah. Baik, selanjutnya ini dia juga yang ramai diperbincangkan. Ada depan macam-macam nih. Harapan saya oleh Romeni sudah bisa langsung diturunkan. Ya karena 4 pertandingan 3 gol ini semuanya oleh. Walaupun memang dia baru pulih dari cedera ya. Tapi kalau dia fit dan dia bisa dipercaya, maka oleh Romeni akan menjadi pilihan pertama di tengah. Kemudian di kiri ada Ragnar Oratmangun. Oke. Dan di kanan saya memilih ada Miliano Jonathan. Ini debutan timnas yang menurut saya penampilannya begitu menggoda ketika tampil di FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Ini sesuai dengan prediksinya Mas Kesit atau keinginannya Mas Kesit main 4-3-3. CNN juga 4-3-3 nih Mas. Ini sama nggak sama prediksinya nih? Iya, kalau Calvin Verdong tetap dimainkan seperti ini, dia akan turun ya. Iya. Calvin Verdong bisa ditarik ya. Bisa, silakan. Dia akan ke sini. Kemudian Dean James yang berada di sini. Oh, di atas ya. Iya. Oke. Selebihnya udah sama ini. Joe Pelopesi. Iya udah.
sesuai. Dan ini kita lihat Kambuaya memang penampilannya gila-gilaan ya. Betul. Kayak paru-parunya ada 10. Iya, dia pemain yang apa ya, menurut saya kalem gitu. Kemudian visi bermainnya juga bagus. Dia bisa menempatkan posisi, dia tahu kapan kemudian harus membantu rekan-rekannya, kapan dia harus menjadi penyuplai bagi pemain depan Indonesia. Dan menurut Mas Kesit akan tetap skema 4 back ini ya, karena kan antara 3 atau 4 masih menjadi waktu Indonesia menghadapi Arab Saudi di 2 pertandingan, seri sekali ya 1-1, kemudian kita menang 2-0 pada saat tampil di Jakarta dan pada saat masih ditangani oleh Sintayong, formasinya kan lebih ke 3-4-3 gitu ya. Kemudian kita lebih banyak bertahan, tapi kita mengandalkan counter attack begitu ya. Dengan formasi 4-3-3 sebenarnya juga kita bertahan juga cukup bagus ya, dan saya pikir J.I.Z, Kevin Dix sudah begitu teruji ya. Kemudian juga kita punya penyerangan yang juga bagus, build up kita dalam membangun serangan juga bagus. Problemnya atau PR-nya yang saat ini masih melanda di tim nasional kita adalah goal getter. Nah itu dia. Ini nih bagiannya mudah-mudahan Ole ya. Mudah-mudahan Ole Romeni sudah bisa langsung tune in, dia sudah bisa langsung beradaptasi dan sudah tidak trauma lagi dengan cederanya, sehingga dia bisa tampil optimal dan bisa menciptakan gol. Itu sih harapannya. Nah, kita juga tahu bahwa Arab ini terkenal dengan main sayap yang cepat gitu. Iya, Kira-kira sosok-sosok ini sudah pas belum? Maksudnya bisa benar-benar meredam gitu. Kalau formasinya seperti ini sih saya yakin ya. Pemain seperti Joe Pelopesi, dia menjadi pemain yang memang bertugas memutus di barisan tengah ya. Verdong, saya pikir dengan kemampuan apiknya juga dia mampu untuk bisa menjadi back kiri yang menurut saya juga sulit untuk bisa dilewati, kemudian dilapis oleh J.I.Z dan juga Kevin Dix yang akan menjadi center back. Dia akan bisa bergantian lah. Chemistry antara Dix dengan J.I.Z saya pikir sudah terbangun sangat bagus. Udah bagus banget ya, udah klik gitu, udah tune in banget. Baik, itu dia tadi prediksi kita soal formasi